Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun saja berada, mari kita kembali mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan Allah kesempatan untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, pagi yang kedua di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Kita masih diberikan Allah SWT kesempatan untuk melakukan qiyamul lail, kemudian kita lanjutkan dengan sahur, dan baru saja kita menunaikan ibadah fardu sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah SWT kekuatan untuk menyelesaikan kewajiban kita menunaikan ibadah saum pada hari kedua ini dan seterusnya. Salam tidak lupa pula kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini kami diberikan amanah untuk menyampaikan satu materi, yaitu berpuasalah maka kalian akan sehat. Nampaknya materi ini masih merupakan bagian dari motivasi, dorongan semangat untuk kaum muslimin, kaum mukminin melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Karena ketika kita mengetahui keutamaan sesuatu hal, suatu amalan, fadilah dari sebuah amalan, maka itu biasanya akan memberikan motivasi tambahan. Tadi malam pada kesempatan tausiah malam tadi, kita telah menguraikan beberapa keutamaan dari Ramadan ini. Di antaranya ya keutamaan dari sisi diturunkannya Al-Quran, dikabulkannya doa, kemudian keistimewaan kualitas waktu, yaitu satu-satunya bulan yang ada Lailatul Qadar, malam kemuliaan adalah Ramadan. Kemudian doa-doa dikabulkan. Maka pada sisi lain, secara fisik maupun secara mental, ternyata dalam bulan Ramadan ini ada keutamaan lain, yaitu sisi kesehatan. Judul ini berangkat dari sebuah hadis, tetapi hadis ini tergolong hadis dhaif, hadis lemah dari sisi sanadnya, dari pembawa hadisnya. Di antara yang menyatakan bahwa hadis ini lemah adalah Syekh Al-Albani. Dia mengatakan sanadnya ada yang tergolong kepada ya orang-orang yang dianggap lemah di dalam menyampaikan hadis. Bunyi hadisnya kurang lebih sumu tasihu. Maknanya kurang lebih berpuasalah maka kalian sehat. Hadis ini kalau boleh dikatakan hadis gitu, karena ini hadisnya dhaif, bukan hadis palsu.
eh, ada dua jalan sumber hadis ini. Yang pertama hadis dari melalui jalan Abu Hurairah. Lengkapnya hadis ini kurang lebih begini: Uzu tagnam wasumu tasihu wasafiru tastab. Berperanglah, niscaya kalian akan mendapatkan harta rampasan. Berpuasalah, maka kalian akan sehat. Dan bersafarlah atau berjalan jauhlah, maka kalian akan kaya. Ini yang pertama. Jadi lengkapnya di situ ada 3 hal: berperang untuk mendapatkan harta rampasan, berpuasa agar sehat, dan bersafar atau berkelana, mengembara agar kalian kaya. Kemudian jalan yang kedua, hadis ini bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sumu tasihu. Jadi hadis ini dari sisi sanadnya, hadisnya itu setelah diteliti oleh para ulama hadis ini lemah. Tetapi sebagai motivasi amal, ya, motivasi beramal pada seseorang itu tidak ada masalah untuk diambil. Dan memang ternyata ketika pada zaman modern dilakukan penelitian oleh para ahli, terutama ahli kesehatan, ternyata memang betul bahwa puasa itu merupakan salah satu cara untuk mencapai derajat kesehatan yang tinggi. Banyak penelitian dilakukan baik di timur maupun di barat yang menghasilkan kesimpulan bahwa puasa itu memang menyehatkan. Nah, tentu ini sesuatu kabar gembira bagi kita yang tengah melaksanakan ibadah saum pada bulan Ramadan. Siapa orang yang tidak ingin sehat? Pasti semua orang ingin sehat. Tidak ada orang yang ingin sakit. Tidak ada enaknya sakit. Mungkin kalau dibayar pun pakai uang supaya seseorang sakit, mungkin pikir-pikir dia. Karena memang kalau sudah sakit itu tidak bisa ngapa-ngapain, kecuali ya harus beristirahat di tempat tidur, tidak melakukan aktivitas apapun. Demi sehat orang tidak mikir lagi uang yang harus dikeluarkan, tidak mikir dia. Dia lah yang penting sehat, mau berapa uang juga dikeluarkan. Bahkan kalau kita baca-baca berita-berita yang beredar, bahkan orang-orang kaya sekalipun itu tidak ada arti kekayaannya ketika dia sudah sekarang ini kan lagi marak COVID-19. Seperti kita baca berita 4 orang kaya di Jawa, di Semarang itu ya terpapar dengan virus ini. Ya, padahal mereka adalah pemilik perusahaan besar di Indonesia ini. Terkena juga. Nah, lalu ketika mereka mendapatkan virus tersebut dinyatakan positif, maka saat itu mereka merasa tidak ada artinya kekayaan yang mereka miliki, tidak mampu menghalau virus tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kesehatan sesuatu yang sangat mahal. Berapapun uang yang ada, ya, bahkan ini merupakan salah satu pengeluaran yang cukup besar, baik pribadi maupun secara keluarga, masyarakatan, secara lembaga, bahkan negara sekalipun, biaya untuk kesehatan sangat luar biasa. Tentu ketika ada solusi, tentu sesuatu yang sangat diharapkan. Apalagi di saat-saat sekarang ini, di mana ya kita sangat prihatin, ya sangat ya boleh dikatakan resah, gelisah juga dengan mewabahnya virus corona ini atau COVID-19 ini. Gelisah orang, tapi tentu sebagai seorang hamba Allah yang meyakini tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala,
tentu kita adukan kepada Allah. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kegelisahan, keresahan itu bisa sirna, bisa hilang. Tidak boleh kita berlarut-larut dalam kegelisahan, apalagi sampai kepada kalau bahasa anak muda itu parno, ya, paranoid, ketakutan yang berlebihan, ya, sehingga menyebabkan seseorang menjadi imunitasnya menurun. Salah satu cara tubuh kita untuk melawan penyakit adalah imunitas, kekebalan. Penyebab turunnya itu salah satunya adalah karena ya, kita tidak menjaga stabilitas mental kita, dirundung oleh ketakutan, dirundung oleh kegelisahan dan sebagainya. Bagi seorang muslim, hal tersebut seharusnya tidak terjadi, karena seorang muslim itu, apalagi seorang hamba yang beriman, mempunyai sandaran yang kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta alam semesta ini, baik yang mikro maupun yang makro. Jangankan planet-planet yang luar biasa besarnya itu, makhluk bakteri yang kecil sekali yang tidak bisa dilihat oleh mata secara kasat mata, ya, virus, ya, itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam genggaman Allah. Maka kita adukan kepada Allah, kita ikuti apa yang menjadi rahasia. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kembali kepada persoalan berpuasalah maka kalian akan sehat. Memang dibuktikan oleh para ahli, ya, puasa ini merupakan salah satu cara untuk, ya, meningkatkan taraf kesehatan seseorang. Kenapa? Karena kuncinya ada pada kekebalan tubuh, baik virus, bakteri, ataupun yang lain-lainnya, kuman, ya, yang berada di sekitar kita, yang setiap saat mengancam diri kita, baik melalui sentuhan nafsu ataupun percikan air, yaitu air liur atau lendir hidung kita, ataupun melalui udara sekalipun. Itu di sekitar kita ini, kalaulah Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan untuk melihat itu semua, ngeri. Apalagi ini dengan merebaknya wabah corona ini, sehingga dibuat orang berbagai macam ilustrasi, gambar-gambar virus itu besar macam, ya, membuat orang menjadi semakin waspada. Jadi di mana letaknya kok puasa itu bisa menyehatkan? Tentu ini yang lebih pas untuk menyampaikan uraian ini adalah tenaga medis, orang-orang yang langsung bergerak di bidang kesehatan. Tetapi pada kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan mungkin lebih kepada pengalaman pribadi. Kalau pengalaman pribadi bisa saja bagi orang lain tidak merasakan, tapi bagi kami secara pribadi ini sungguh sesuatu yang luar biasa. Bahwa puasa itu memang betul menyehatkan. Puasa, ya, maknanya kan kalau kita sudah pelajari, dia adalah imsak atau menahan diri dari segala yang membatalkannya. Apa itu yang membatalkannya? Makan, minum, dan hubungan suami istri. Kapan waktunya? Dari terbit fajar sampai waktu maghrib. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi intinya adalah pada menahan diri kita untuk tidak memasukkan unsur-unsur makanan dan minuman ke dalam mulut kita. Jadi memang persoalannya adalah ada di mulut kita. Mulut kita yang selalu menganga, yang terbuka untuk dimasuki oleh makanan dan minuman. Sehingga kalau kita boleh jujur, ya, faktanya kita ini lebih banyak jam makannya daripada tidak makannya. Jadi kalau menurut yang pernah kami pelajari, bahwa kita ini dalam kehidupan kita 24 jam sehari-hari ini, itu kita ada dua jendela atau dua keadaan. Pertama, keadaan
tanpa makan, dan yang kedua keadaan makan, atau istilahnya jendela makan dan jendela tidak makan, atau dalam istilah lain jendela puasa. Jadi ada jendela makan dan ada jendela puasa. Nah, di kalangan tenaga kesehatan, ya, puasa ini memang diakui mempunyai efek yang memberikan dampak kesehatan. Karena pada saat seseorang berpuasa, itu sesungguhnya dia mengistirahatkan sebenarnya organ-organ tubuhnya dari melakukan tugas, terutama organ pencernaan, beristirahat barang beberapa jam. Kita tahu bahwa sistem pencernaan kita ini kompleks, mulai dari mulut, kemudian tenggorokan, kemudian terus ke lambung, terus nanti ada usus besar, usus kecilnya, ya, dimana sepanjang perjalanan itu ada berbagai macam hormonnya, ada berbagai macam enzimnya dan sebagainya. Nah, dengan berpuasa, seseorang memberikan jeda, memberikan istirahat kepada sistem tersebut untuk melakukan istilahnya ya istirahat, tidak bekerja 24 jam. Lalu ketika istirahat tersebut, sel-sel yang ada pada sistem pencernaan dan sistem-sistem yang lain itu mereka akan melakukan peremajaan sel. Mereka akan beristirahat sejenak. Ibarat kita sajalah, tidak usah kita berbicara tentang selnya. Kita saja kalau bekerja non-stop beberapa jam dalam sehari misalnya, atau bahkan sampai 24 jam tidak tidur, tidak ada istirahat, tunggu saja, suatu saat kita akan ambruk, suatu saat kita akan terkapar, ya, tepar istilahnya. Kita akan tumbang seberapa kuat pun orang jika dia tidak melakukan istirahat. Apalagi sel-sel tubuh kita, sistem pencernaan tubuh kita. Maka ketika seseorang melakukan puasa, menahan mulutnya untuk tidak memasukkan makanan dan minuman, ya, itu memberikan dampak kepada diri. Apalagi zaman sekarang di mana semua makanan tersedia dalam waktu sekejap, apapun yang kita inginkan, apalagi dengan adanya fasilitas online, ya. Ada, ya, tanpa menyebutkan merek, ya, tinggal telepon datang makanan tersebut, tidak perlu dia kerja keras kesana kemari mencarinya. Kaum muslimin rahimahumullah. Jadi ketika kondisi puasa, seseorang itu mengistirahatkan istirahat sistem pencernaannya. Hingga ketika itu dia melakukan peremajaan. Pada waktu melakukan peremajaan sel itu, dia akan mengeluarkan sel-sel yang mati, ya, sampah-sampah yang ada dalam sel tersebut, sehingga seseorang akan kembali pada keadaan semula, pada keadaan sehat. Karena kita ini sebenarnya lahir itu dalam keadaan sehat, tidak ada kurang apapun, lengkap semuanya. Tapi karena perjalanan kita yang entah kemana-mana,